Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد بن عبد الله عبده ورسوله صفيه وخليله Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim imamil muttaqin sayyidil awwalin wal akhirin qa'idil ghurri muhajjalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah kama amara Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, jamaah sidang Jumat Masjid Alul Khair rahimani rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Rabbul Alamin, Sang Pencipta, Pengatur, Penjaga, yang memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki dengan keadilannya dan menahan rizki kepada siapa yang dikehendaki dengan hikmahnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan benar. Kita bersyukur kepadanya atas pemberian karunia yang begitu melimpah dan besar yang tidak diberikan kepada seluruh manusia, yaitu karunia al-yaqin, al-iman, al-thabat, wa-thiqah di atas agamanya, agama Islam, agama Nabi Muhammad SAW, agama yang diridhoinya. Kalau bukan pemberian itu, tentu kita tidak berada di tempat yang mulia ini. Tentu kita tidak duduk bersama melaksanakan ibadah yang mulia ini. Ketahuilah, hadirnya kita di ibadah yang mulia ini lantaran karunia tersebut, yaitu keimanan, keyakinan, siqah, sabat di atas agama Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, agama Islam. Kita bersyukur atas nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin kita sebut satu persatu pada kesempatan yang mulia ini. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada suri teladan kita, panutan kita, Nabi yang mulia, hamba dan Rasulnya, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para sahabatnya juga yang mengimaninya, membenarkan risalahnya dan berjuang dengan jiwa dan raganya, hartanya, sehingga kita bisa merasakan iman dan Islam. Tanpa perjuangan mereka terputuslah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah menyebutkan satu kaidah jalilah, adimah, mufidah, qayyimah,
Kaidah tersebut mengatakan fa inna thawabal hasanah al-hasanah ba'daha wa thawabas sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha. Sesungguhnya balasan kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Sesungguhnya balasan keburukan adalah keburukan yang berikutnya. Jamaah sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Tentunya kita semua sadar, kita semua percaya dan yakin bahwasanya kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini, dan kita sadar kita membutuhkan bekal yang banyak. Kita membutuhkan pahala yang telah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita hadapkan nanti pada yaumul hisab, dan kita menginginkan timbangan kebaikan kita lebih berat dari timbangan keburukan kita. Itulah cita-cita seorang mukmin. Itulah harapan seorang hamba yang fakir, seorang hamba yang banyak berbuat dosa, tapi harapannya besar seperti itu. Semua kita menginginkan yang demikian. Oleh karena itu, seorang hamba, kita semua yang hadir di sini adalah seorang hamba. Kita yang hadir semua di sini adalah seorang mukmin, insya Allah seorang muslim. Maka kita menginginkan yang demikian. Maka berhati-hatilah jamaah rahimakumullah dari yang namanya al-ma'asi. Berhati-hatilah dengan yang namanya kemaksiatan, wal dunub, dan dosa, apalagi dosa besar. Karena dosa apabila dia lakukan dan dia sadar betul, bukan karena terpaksa, bukan karena lupa, dia lakukan dengan sengaja, tanpa ada paksaan siapapun, lalu dia meremehkan dosa tersebut, maka berhati-hatilah, waspadalah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ukubah, Allah berikan iqab, Allah berikan siksa yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, betullah apa yang dikatakan oleh salah seorang ulama besar, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau adalah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hidup di abad ke-7 Hijriah, bermadzhab Hambali dalam fikihnya, namun bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidahnya. Ulama Islam besar. Beliau mengatakan dalam kitabnya Da wa Dawa, atau yang disebut dengan kitab yang lainnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala wafi. Beliau menyebutkan dan mengingatkan, menasihati umat di zaman beliau dan umat Islam yang datang berikutnya agar berhati-hati dengan yang namanya al-ma'asi wad dunub. Fa innal ma'asi laha ta'thir, karena setiap kemaksiatan memiliki bekas, memiliki dampak, memiliki efek negatif. Subhanallah. Dan yang paling bahaya, yang paling besar, yang harusnya kita ngeri, takut, beliau mengatakan hirmanut ta'ah. Beliau sebutkan dalam penjelasannya banyak sekali dampak-dampak negatif dari perbuatan maksiat yang tidak diistighfari, dampak negatif, dampak buruk dari dosa dan maksiat yang tidak segera minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak segera bertobat, yang tidak segera beristighfar, yang terus ditumpuk-tumpuk. Maka dampak yang paling berbahaya adalah hirmanut ta'ah. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ketaatan. Beliau mengibaratkan seperti di hadapan seseorang makanan yang begitu banyak, gratis, lezat, nikmat, tinggal pilih. Tapi sayang, kondisi badannya tidak memungkinkan untuk makan itu semua. Dokter mengharamkannya, dokter tidak boleh, tidak mengizinkannya. Maka apalah artinya? Kalau makanan yang begitu banyak, yang begitu lezat, yang beraneka ragam, tapi
Ketika dokter sudah mengatakan jangan ada satupun yang Anda makan, cium aja nggak boleh, maka ini musibah. Begitu juga ketika seorang hamba banyak berbuat dosa dan maksiat, lalu dia biarkan terus-menerus tanpa beristighfar, tanpa dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling berbahaya adalah hirmanu ta'ah. Ketika dia diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dia sulit untuk berbuat ketaatan. Padahal di hadapannya banyak sekali ketaatan, banyak sekali kebaikan. 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh, Allah Subhanahu wa taala katakan melalui nabinya Muhammad SAW, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Tapi ketika Allah haramkan, tidak bisa dia untuk melakukannya. Di hadapannya ada Al-Quran, tapi dia satu huruf pun tidak pernah dia terucap. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah walahu hasanah walil hasanah asara amsalihah. Setiap kali orang mukminah, muslim, muslimah membaca satu huruf dari kitab Allah, baginya ganjaran satu kebaikan dan akan dilipat gandakan 10 dan seterusnya. Banyak sekali. Melangkahkan kaki ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah, dihapus setiap langkah dosa-dosa yang dilakukan. Langkah berikutnya meninggikan derajat. Tapi ketika diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa melakukannya. Bukankah kita saksikan? Bukankah kita banyak melihat manusia bertebaran di atas muka bumi ini yang tidak melakukan kebaikan yang begitu besar? Seumur hidupnya, umur yang Allah berikan padanya, tidak pernah meletakkan keningnya ke tanah untuk bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang seperti itu? Jawabannya ada. Seumur hidupnya 50 tahun, 60 tahun, tapi satu huruf pun dari ayat Al-Quran belum pernah keluar dari lisannya untuk dibaca. Apakah ada orang yang semacam itu? Jawabannya ada. Seumur hidupnya 50 tahun, 60 tahun dan seterusnya, masjid berdiri tegak, kumandang adzan 5 kali, tapi sampai dia wafat tidak pernah satu langkah pun dia ayunkan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang seperti itu? Jawabannya ada, bahkan banyak. Dan begitulah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan ketaatan kepada seorang, maka itulah ukubah yang paling besar. Ukubah, siksaan yang paling besar, yang nantinya dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak membawa kebaikan apapun. Walaupun dia besar di dunia, walaupun dia berat di dunia, badannya, kedudukannya, status sosialnya, tapi Nabi SAW mempermisalkan seperti sayap nyamuk yang sangat ringan, padahal besar di dunia. Kenapa? Karena di dunia nggak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Kenapa tidak bisa melakukan kebaikan? Karena sudah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia pernah melakukan suatu dosa yang dia terus-menerus tidak mau beristighfar, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa saja? Bisa jadi durhaka kepada orang tua, bisa jadi merendahkan manusia atau sombong atau ujub, atau banyak sekali dosa-dosa besar, al-kabair yang dia lakukan dan dia tidak mau memohon ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa nabika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Jamaah sidang Jumat Masjid Ahlul Khair rahimani rahimakumullah, dan kebalikannya, dan mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, ketika ada seorang manusia, hamba Allah yang fakir, yang dhaif, yang muhtad, yang membutuhkan zat yang maha kuat, lalu dimudahkan untuk beramal baik, dimudahkan untuk beramal soleh, padahal secara hitung-hitungan matematika itu amalan yang begitu berat, amalan yang begitu sulit,
namun kok dia bisa melakukannya? Sholat 5 waktu, qiyamul lail, atau yang misalnya puasa misalkan, entah puasa wajib atau sunnah yang sulit, tapi dia bisa melakukannya. Dia bisa beriman kepada Allah, padahal Allah tidak dia lihat. Dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, padahal belum pernah bertemu. Dan jarak waktunya begitu panjang, sangat lama, 1400 tahun yang lalu. Dan dari sisi wilayah, dari sisi negara pun begitu jauh. Tapi dia bisa beriman kepadanya. Dia bisa mengikuti agamanya. Ketahuilah bahwasanya itu adalah karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba tersebut. Karena Allah memilihnya, karena Allah mencintainya, karena Allah menginginkan dia menjadi ahlul khair, karena Allah menginginkan dia menjadi wali-walinya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, marilah kita renungi, marilah kita bersyukur. Kalau kita bisa beramal soleh, yakinlah bahwasanya ini semata-mata karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih peduli pada kita, karena Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita, mencintai kita, memilih kita menjadi hamba-hambanya yang beribadah kepadanya, bukan beribadah kepada selainnya. Dan kita mohon ber Allah Rabbul Alamin, di awal bulan Sya'ban ini, 1 Sya'ban 1446 Hijrah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan demi kemudahan untuk berbuat kebaikan, kemudahan demi kemudahan untuk beramal soleh, dan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di buku kebaikan kita, memberi kita semua pahala yang lebih baik, lebih barokah, dan lebih berat yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali nabi Muhammad kama shallaita 'ala nabiyyina Ibrahim wa 'ala ali nabiyyina Ibrahim innakal Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali nabi Muhammad kama barakta 'ala nabiyyina Ibrahim wa 'ala ali nabiyyina Ibrahim innakal Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna litiba'ah. Allahumma arina batilan batilan warzuqna lijtinabah. Allahumma habib fi qulubina al-iman, al-islam, at-ta'ah, wa karrih fi qulubina al-kufra wal isyan ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi sya'banina wa balighna ila ramadan wa balighna ila ramadan bil iman wa ta'at wal islam ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna min salawatina wa qiyamina wa sujudina wa tilawatina wa birrul walidaina wa a'malina jami'an ya arhamar rahimin. Allahumma kaffir sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al hadha baladina Indonesia aminan mutmainan mubarakan ya arhamar rahimin. Allahumma aslih umara'ana, Allahumma aslih umara'ana, Allahumma aslih umara'ana, innaka ala dhalika qadir, innaka ala dhalika yasir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala abdika wa rasulika Muhammad wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.